Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menggunakan solver Excel untuk aplikasi riset pemasaran dan marketing pada bisnis. Selamat menyaksikan. Begini cara menginstalnya bagi yang belum menginstal aplikasi solver pada Excel. Ini solver saya sudah install. Yang pertama kita buka filenya ya, kemudian kita ketemu di sini option. Setelah option kita cari di add-in. Di add-in kita di sini ada solver add-in. Nah, ini tinggal kalian go terinstall. Nah, setelah terinstall kita tinggal klik, akhirnya muncul di solver seperti ini. Ya, silahkan di-download lebih awal. Baik, kita akan lanjut di pertama, itu adalah aplikasi pemasaran. Di sini sebuah perusahaan mempromosikan produk mie instan. Ya, perusahaan menganggarkan 8.000 per minggu untuk iklan. Ya, anggap saja 8.000 itu besar ya waktu itu. Tujuan perusahaan adalah untuk menjangkau lebih banyak audiens ya, atau calon pembeli yang potensial yang mungkin. Di sini perusahaan memilih jenis media dan tingkat jangkauan audiensnya. Perusahaan memilih jenis media dan tingkat jangkauan audiensnya atau calon pembeli. Jenis media dan audiens itu, ini audiens berarti audiens media ya, audiens media ditampilkan dalam tabel di bawah ini. Nah, kemudian ada beberapa catatan ya, dalam menghabiskan anggaran iklan, media memiliki aturan yang digunakan sebagai SOP-nya, bahwa perusahaan perlu menempatkan setidaknya 5 spot iklan radio per minggu ya. Sedangkan biaya iklan yang digunakan untuk radio, ini iklan untuk radio ya, maksudnya iklan untuk radio yang digunakan tidak boleh lebih dari 1.800 untuk iklan radio setiap minggunya. Ini datanya ya. Jadi menempatkan di TV yang 1 menit, jangkauan audiensnya ada 5.000 orang ya. Ya, di sini biaya per iklannya ya, itu 800 untuk TV. Kemudian iklan maksimum per minggunya TV membatasi maksimal adalah 12 iklan. Ya. Kemudian media surat kabar harian untuk iklan 1 halaman penuh diprediksi jangkauan audiensnya itu sekitar 8.500 orang. Biaya per iklan ya, satu iklan 1 halaman penuh itu adalah 925. Kemudian iklan maksimum per minggu 5 ya, 5 kali tampil. Sedangkan radio ya, iklan radio iklan radio untuk masa 30 detik pada saat prime times itu jangkauan audiensnya itu kurang lebih di angka diprediksi 2.400. Sedangkan biaya per iklannya 290. Iklan maksimum per minggunya adalah 25. Kemudian radio spot untuk 1 menit tapi sore ya, jadi yang di atas 30 menit, yang di bawah adalah 1 menit, itu jangkauan audiensnya 2.800 dengan biaya per iklannya itu adalah 380. Kemudian per minggu maksimal muncul 20 kali. Nah, dari sini, dari kasus ini kita akan membuat sebuah aplikasi program linear dengan menggunakan Excel. Tadi kita sudah mempelajari bagaimana menggunakan Excel. Kita akan menggunakan solver ya, kita akan menggunakan solver. Baik. Nah, data ini kita pindahkan. Pertama ini kita bicara tadi ya, ini sudah kita jelaskan. Nah, kemudian ada tambahan SOP bahwa perusahaan perlu menempatkan setidaknya 5 spot iklan radio per minggu. Kemudian biaya iklan yang digunakan tidak lebih dari 1.800 untuk iklan radio setiap minggu ya. Langkah yang kedua, setelah kita sudah memahami kasusnya, langkah yang kedua adalah kita rumuskan masalahnya. Pertama kita definisikan variabelnya ya. Di sini iklan TV ya, menempatkan pada iklan TV itu menempatkan TV kita anggap X1, kita definisikan menjadi X1. Jadi X1 adalah
jumlah spot TV 1 menit setiap minggu. Kemudian X2 itu adalah jumlah iklan surat kabar harian setiap minggu. Kemudian X3 jumlah spot radio 30 detik setiap minggu. Kemudian X4 jumlah spot radio 1 menit setiap minggu. Ya. Nah, setelah itu kita kita tentukan fungsi objektif, ya. Dari mana fungsi objektif itu berasal? Ya. Fungsi objektif 5000 X1 ditambah 8500 X2 ditambah 2400 X3 ditambah 2800 X4 itu berasal dari ini. Ya. Berasal dari ini. Ini adalah fungsi objektif. Setelah kita menentukan fungsi objektif, kita menentukan fungsi hambatan. Ya, fungsi hambatan berasal dari mana? Ini adalah X1 lebih kecil sama dengan 12. Itu adalah spot TV maksimal. Nah, ini berasal dari sini. Ya, berasal dari sini. Oke. Berasal dari sini. Kemudian ada syarat selain yang keempat ini, yaitu 800 X1 ditambah 925 X2 tambah 290 X3 ditambah 380 X4 lebih kecil sama dengan 8.000. Ini berasal dari mana? Ini adalah berasal dari anggaran, ya. Kita lihat di kasusnya bahwa anggaran yang disediakan itu adalah 8.000, ya. Ini anggaran yang disediakan adalah 8.000 per minggu. 8.000 per minggu. Sehingga 800, 925, 290 X3 dan 380 X4 ini berasal dari sini. Nah, berasal dari sini. Nah, ini artinya harus lebih kecil dari anggaran, ya kan? Harus lebih anggaran. Jadi ini oke. Ini oke. Kemudian X3 ditambah X4 harus lebih besar dari 5. Ya, kita dari SOP di sini bahwa perusahaan perlu menempatkan setidaknya, jadi paling sedikit 5 spot iklan radio per minggu. Ya, jadi X3 ditambah X4 lebih besar atau sama dengan 5. Ya. Jadi kita sudah bisa menentukan. Kemudian ada satu lagi 290 X3 ditambah 380 X4 lebih kecil sama dengan 1800. Nah, ini masih juga berasal dari sini, yaitu biaya iklan yang digunakan tidak lebih dari 1800 untuk iklan radio setiap minggu. Sedangkan X3 dan X4 adalah iklan radio. Ya. Setelah itu kita akan buat template seperti ini. Ya, kita akan buat template seperti ini. Kemudian kita akan isi templatenya, ya, dengan ini adalah fungsi tujuan. Maka fungsi tujuan itu adalah ini. Kita masukkan di sini untuk X1 5000, ya. Kemudian X2 8500. Kemudian X3 2400. Kemudian X4 2800. Oke. Nah, kemudian fungsi hambatannya ini kita akan buat. Pertama adalah kita lihat jangkauan audiens. Ini kita lihat di sini fungsi hambatan, ya. Nah, fungsi hambatan pertama TV di X1, berarti kita isi di sini X1. Ini kosong, ya. Ini kosong. Ini tidak perlu kalian isi. Oke.
kita isi ke sini ya, ini kita akan isi ke sini. Mungkin kita kasih warna berbeda. Oke. Nah, maksimum TV ya, berarti TV-nya itu adalah 1x1. Di sini batasannya berapa? Di sini ada batasnya adalah 12. Ya. Kemudian surat kabar ini X2 ya. X1 X2 berapa batasannya? Batasannya adalah 5. Ya, lihat surat kabar 5. Kemudian radio ya, radio X3 berarti di sini berapa batasannya? Batasannya adalah 25 ya. Nah, kemudian ini adalah maksimum radio spot ya. Radio spot berapa? 1 di sini. Nah, ini adalah 20 ya. Nah, kemudian ini adalah biaya iklan. Oh ya, maaf, kita masih kurang untuk radio. Itu adalah batasan yang mana? Batasan iklan ya, batasan biaya per iklan. Kita lihat di sini. Nanti kita ini belum dua belum batasan iklan ini kita masukkan dulu. Maaf, masukkan ini ya. Nah, batasan iklan untuk TV itu, maaf, ini batasan biaya ya, biaya iklan 800 kita masukkan. Kemudian 925 ya. Kemudian 290, kemudian 380. Berapa nilainya? Nilainya adalah 8.000. Oke. Baik. Nah, kita masih kurang lagi. Kita tambah di sini adalah ada 2. Ya. Ada 2. X1 dan X3 ya. Berarti spot radio minimal dikontrak ya. Spot radio dan biaya radio. Spot radio itu berarti kan X3 dan X4 ya. Itu lebih kecil dari 5. Ini jangan lupa ya, di sini keterangannya. Spot radio berarti X3 dan 4. 1 tuh 5 ya. Kemudian biaya radio berarti kan radio sini. Biaya radio kan ini ya. Kita copy aja. Ya. Berapa? Nggak lebih dari 1.800. Oke. Sementara kita rapikan dulu ya. Ini kan nggak perlu nih ya. Jangkauan audience kita delete dulu. Kemudian ini kita pindahkan saja ya. Oke. Pindahkan sini. Nah, jadi rapi. Oke. Baik, kita sudah merapikan. Nah, kemudian setelah itu kita akan mengisi ini digunakan. Ya, kita akan mengisi titik ini digunakan. Ya, ini penting karena inilah nanti fungsi-fungsi yang akan digunakan itu jelas berapa resource yang digunakan ya oleh dalam menentukan variabel keputusan ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita isi dengan rumus kombinasinya sama dengan ya kan, kalau kita X1 ini ya maaf, berarti kita kombinasikan
kombinasikan keputusan X1 ya, dikali ini adalah hambatan, dikali dengan keputusan ya, dikali dengan keputusan, kemudian ditambah ya untuk X2 ya, X2 kemudian dikali dengan keputusan X2 ya, ditambah kombinasi dari hambatan di radius spot, walaupun nilainya 0 ya tetap kita isi karena ini akan mempengaruhi hasil di variabel keputusan. X3 ya, ditambah ini dikali Nah ini masih 0 ya, karena memang belum kita gunakan program solvernya. Nah, kemudian bagaimana dengan yang kedua? Ini hampir sama, kita tinggal copy sebenarnya ya. Tetapi ingat ini berubah, jadi kita tarik satu-satu saja perkaliannya ya. Atau bisa kita gunakan dengan cara dikunci ya, dengan cara dikunci. Nah, sama ya, ini juga kita tarik satu-satu, itu X1 dengan X1, X2 dengan X2, X3 dengan X3 ya. Kemudian juga sama ini. Satu-satu ya. Sebenarnya kalau mau gampang ya kita tadi nanti di contoh berikutnya saya kasih, kita kunci dengan tanda dolar ya. Oke, nah kemudian yang ini ya, ini adalah hasil ini ya, atau ini mulai, ini kan fungsi tujuan, jumlah ini mengenai fungsi tujuan ya, maka ini perlu, ini adalah kombinasi fungsi tujuan dengan fungsi keputusan, fungsi tujuan dengan fungsi keputusan, kita kalikan dengan fungsi keputusan ya. Maaf. X1 dengan X1, X2 dengan X2, dan seterusnya sampai X4.
Yang terakhir ada dengan X4. Oke, ya, angkanya 0. Nah, setelah itu kita akan, ini sudah kita isi, ini juga perlu kita isi kalau ini. Nah, sisa itu adalah batasan ya, dikurangi dengan yang digunakan. Kenapa? Karena harus tidak boleh melebihi dari batasan. Berarti ketika ini sisa akan masih 0 ya. Sisa masih 12 ya kan, 12 karena ini belum digunakan, kita belum dieksekusi. Oke, kita mulai eksekusinya. Ini solver ya, kita klik di sini. Kenapa? Ini adalah fungsi tujuan, biar solver akan ngarah ke sana. Nah, set objektif, fungsi tujuannya di sini. Kemudian ini adalah apa? Maximize ya, maximize. Nah, mana yang kita maximize? Itu variable cell-nya. Mana variable cell-nya? Ini. Oke. Ini adalah variable cell-nya. Nah, itu variable cell-nya. Kemudian constraint-nya. Nah, constraint itu berarti kita akan mengisi yang mana, yang ini ya. Constraint-nya. Maka kita add ya. Mana digunakan ya kan, ini adalah digunakan, itu menjadi cell reference, harus lebih kecil daripada constraint. Mana constraint-nya? Ini ya, harus lebih kecil sama dengan, jadi ini digunakan nanti harus lebih kecil daripada sama dengan. Kemudian kita, nah khawatir nggak kelihatan ya, kita add. Kemudian yang kedua, constraint yang kedua itu adalah mana? Sama, digunakan. Seperti itu terus ya. Jangan sampai lupa. Nah, lihat di spot radio. Betulkah spot radio ini? Lihat di hambatannya. Ya, spot radio itu minimal lebih besar. Berarti ini kita rubah. Nah, ya. Add. Kemudian yang terakhir adalah ini. Lebih kecil ya. Dari ini lebih kecil daripada ini. Oke ya. Oke, ini sudah semua, kita cek. Nah, ini ya yang spot radio dengan ini berbeda sendiri. Saya ulang, ini berbeda sendiri. Kalau lihat kita di apa namanya, di constraint-nya ini X3 tambah X4 lebih besar dari 5 ya. Jadi itu memang lebih besar sama dengan 5. Jadi spot radio minimal yang dikontrak. Nah, oke. Kemudian kita cek ini simplex linear programming. Kita coba di solve hasilnya. Nah, kita keep solver solution aja ya. Oke. Nah, inilah hasilnya. Jadi keputusannya itu adalah X1 1,96. Ini bisa, sebenarnya bisa kita bulatkan. Kemudian X2-nya 5 ya. X3-nya 6,2 ya, 6,2. X4-nya 0 dengan jumlah audience itu di angka 6
57.240 orang. Ya. Nah, ini kita keputusan aplikasi untuk iklan pemasaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.